semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami, tugas mini riset, rekayasa ide, dan tugas proyek. Yang pertama tugas mini riset yang berjudul manfaat sistem informasi geografi dalam pengembangan infrastruktur di Kota Medan. Yang kedua itu tugas rekayasa ide dengan berjudul sama, yaitu manfaat sistem informasi geografi atau SIG dalam pengembangan infrastruktur di Kota Medan. Yang terakhir itu tugas proyek yang berjudul peran geografi dalam pendidikan pembelajaran. Oke, bagi yang mau tahu kejelasan lebih lanjut, jangan lupa ditonton terus ya sampai habis. Oke, langsung saja saya serahkan kepada teman saya. Latar belakang. Permasalahan yang umum terjadi pada pemerintahan daerah di Indonesia adalah tidak sesuainya perkembangan infrastruktur perkotaan terhadap pertambahan jumlah penduduk yang begitu cepat. Dengan laju pertambahan penduduk yang sangat pesat, tentunya dibutuhkan juga lahan yang cukup untuk tempat tinggal, fasilitas, utilitas, serta pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Tujuan pemakaian SIG ini dalam perkotaan memberikan pengelolaan data serta sistematis yang menyangkut updating, processing, distribusi dari data geografis dan atribut. Secara umum, perancangan SIG dapat dibagi menjadi dua komponen utama, yakni perancangan perangkat lunak SIG dan perancangan sistem SIG. Perancangan sistem SIG menekankan faktor interaksi-interaksi yang terjadi di antara manusia sebagai individu, kelompok dengan sebagai komponen-komponen sistem yang memiliki fungsi-fungsi tersendiri di dalam organisasi. SIG tidak sekedar perhitungan, tetapi juga membahas masalah-masalah bagaimana mengintegrasikan sistem ke dalam organisasi, bagaimana sistem mempengaruhi pola pikir dan kerja manusia, dan bagaimana sistem merubah fungsi-fungsi organisasi. Oke, bab selanjutnya SIG atau Sistem Informasi Geografi. Sistem Informasi Geografi adalah sebuah sistem yang mengelola seluruh datanya dengan menggunakan referensi geografi. Sistem ini juga dikenal sebagai Sistem Informasi Keuangan, Sistem Analisa Data Keuangan, dan Sistem Informasi Sumber Daya Alam. SIG ini memiliki beberapa manfaat contohnya dalam hal manajemen tata guna lahan. Jadi SIG ini membuat perencanaan setiap wilayah pemanfaatan lahan di sebuah kota. Jadi SIG ini membagi-bagi lahan yang ada di kota. Mungkin ada pemukiman, daerah pemukiman, industri, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Yang kedua, SIG juga berperan sebagai inventarisasi sumber daya alam. Jadi SIG berperan di sini untuk mengetahui persebaran sumber daya alam seperti minyak bumi, emas, nikel, dan lain-lain. Dan SIG juga berperan untuk mengetahui persebaran area lahan. Oke, selanjutnya komponen sistem informasi geografi. Jadi komponen sistem informasi geografi ini yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Jadi perangkat keras atau hardware di sini yaitu perangkat fisik yang menjadi bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi. Bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem informasi geografi yang terjadi di Indonesia, khususnya di daerah Medan. Penelitian tentang sistem informasi geografi ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang berusaha menggambarkan objek atau subjek apa adanya, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik dari objek yang diteliti. Selain itu juga menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang berusaha alamiah. Dalam arti peneliti tidak berusaha memanipulasi atau setting penelitian, melainkan melakukan studi terhadap suatu
fenomena. Dan kedua, metode yang dipakai merupakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan tidak ada penggunaan angka di dalam metode tersebut. Berikutnya ada subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan dari pengumpulan data-data tentang sistem informasi geografi di Medan melalui internet. Yang ketiga ada teknik analisis data. Di teknik analisis data ini ada dua bagian, yaitu menggunakan metode deskriptif dan menggunakan metode kualitatif. Yang pertama, metode deskriptif. Teknik analisis data dengan metode deskriptif yang telah dilakukan sesuai dengan judul penelitian, sehingga analisis data yang dilakukan dengan berusaha meneliti atau menggambarkan subjek atau objek yang diteliti secara tepat, dan penelitian dilakukan mendekati kebenarannya. Yang kedua, metode kualitatif. Teknik analisis data dengan metode kualitatif hanya fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, metode kualitatif dalam penelitian yang kami lakukan dapat menghasilkan kajian atau suatu fenomena yang lebih komprehensif. Dan data penelitian yang telah dikumpulkan secara lengkap membuat penelitian yang dilakukan sangat mudah dan mendapat hasil yang komprehensif. Baik, saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan di Kota Medan memiliki dokumen rencana tata ruang yang merupakan pedoman arahan perencanaan kota dalam kurun jangka waktu 10 tahun ke depan. Produk penataan ruang ini adalah hasil dari revisi dari dokumen rencana tata ruang wilayah. Sebelumnya sudah melalui penyusunan dengan masalah-masalah aktual dan faktual yang dihadapi oleh Kota Medan dengan fungsinya sebagai dokumen induk atau payung perencanaan untuk skala kota. Maka secara hierarkis perlu dilanjutkan ke dalam perencanaan ruang yang lebih detail, seperti penyusunan rencana detail tata ruang kawasan atau rencana tata bangunan dan lingkungan atau master plan kawasan yang lain, sehingga akan dapat terwujud apa yang menjadi arahan dan program pembangunan ruang seperti. Baik, di sini saya akan membacakan bagian bab 1, pendahuluan, latar belakangnya. Mengetahui lokasi suatu fenomena menjadi hal yang penting dalam memahami pendekatan geografi. SIG menjadi salah satu metode dalam menyelesaikan permasalahan suatu fenomena di ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi ini disebut dengan geospatial yang meliputi lapisan-lapisan di sekitar atau di permukaan bumi. Sistem informasi geografis adalah sistem informasi yang mengelola seluruh data dengan referensi geografis. Sistem informasi geografis menyatu dengan lingkungan sistem lain, yaitu pemerintahan, non-pemerintahan, kelompok, atau perorangan. Pengelolaan data sistem informasi geografis dapat dilakukan secara konvensional dan secara komputerisasi. Sistem informasi geografis digunakan untuk berbagai bidang ilmu, seperti investigasi teknis, manajemen sumber daya alam, manajemen aset, kajian masalah lingkungan, perencanaan wilayah, kartografi, dan kedaruratan bencana. Oke, bab selanjutnya SIG atau Sistem Informasi Geografi. Sistem Informasi Geografi adalah sebuah sistem yang mengelola seluruh datanya dengan menggunakan referensi geografi. Sistem ini juga dikenal sebagai Sistem Informasi Keuangan, Sistem Analisa Data Keuangan, dan Sistem Informasi Sumber Daya Alam, dan terikat oleh aspek desain dan aspek realnya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup sistem informasi geografi. Jadi ruang lingkup sistem informasi geografi ini dibagi menjadi 5 proses. Yang pertama ada input data. Jadi di input data ini proses pemasukan data spasial dan data non spasial yang tadi.
Yang kedua ada manipulasi data. Jadi data yang telah diterima dimanipulasi agar sesuai dengan sistem yang dipakai. Selanjutnya ada manajemen data. Jadi proses selanjutnya dalam di sini yaitu pengelolaan data non spasial. Jadi pengelolaan data non spasial itu meliputi pemakaian DBMS jika penyimpanannya terlalu besar. Selanjutnya ada query dan analisis. Jadi query yaitu proses analisis yang dilaksanakan secara tabular. Query dan analisis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada analisis proximity dan analisis overlay. Dan yang terakhir adalah visualisasi sebagai hasil akhir dari ruang lingkup sistem informasi geografi. Jadi dalam visualisasi ini data-data yang telah diinput dan telah dimanipulasi akan menjadi sebuah peta yang berisikan data-data dari suatu daerah tertentu. Bab 3 kesimpulan. Sistem informasi geografis adalah suatu sistem informasi yang mengelola seluruh data dengan referensi geografi. Nama lain dari sistem informasi geografis yaitu sistem informasi peruangan, sistem analisis data dan ruangan, dan sistem informasi sumber daya alam. Tujuan pemakaian SIG dalam perkotaan memberikan pengelolaan data secara sistematis yang menyangkut updating, processing, dan distribusi dari data geografis dan atribut. Aspek studi-studi mengenai perencanaan SIG akan memperluas pengertian dan bahkan memperkaya definisi SIG itu sendiri. SIG tidak sekedar perhitungan, tetapi juga membahas masalah-masalah bagaimana menginteraksikan sistem ke dalam organisasi, bagaimana sistem mempengaruhi pola pikir dan kerja manusia, dan bagaimana sistem merubah fungsi-fungsi organisasi. Ada pula teknik implementasi. 1. Input data. 2. Manipulasi data. 3. Manajemen data. 4. Query dan analisa. 5. Visualisasi. Hasil prediksi kemungkinan dengan diterapkan sistem informasi geografis atau SIG ini diharapkan, maka jika digunakan dalam bidang manajemen penggunaan tata lahan, hasilnya akan digunakan sebagai acuan dalam pembangunan utilasi yang dibutuhkan dan akan membantu pada suatu wilayah dalam menyusun ataupun mengatur lahan. Baik, terima kasih. Berikutnya video proyek dari kami kelompok 7 yang berjudul Peran Geografi dalam Pendidikan Pembelajaran. Yang pertama itu pendidikan. Apa itu pendidikan? Kita harus mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan proses yang dialami oleh manusia sepanjang hayat dan merupakan bagian terpenting dalam hidup manusia. Berikutnya peran geografi dalam pendidikan. Yang pertama itu siswa yang mempelajari geografi dilatih untuk berorientasi serta memproyeksikan diri di dalam ruang. Orientasi dan proyeksi ini meliputi unsur-unsur keruangan seperti arah, jarak, luas, dan bangunan. Yang kedua itu siswa yang mempelajari geografi terlatih untuk mengamati dan memahami relasi antara berbagai gejala pada suatu wilayah. Yang ketiga, geografi mengajarkan siswa untuk menghayati alam sehingga membangkitkan apresiasi untuk melestarikan alam. Yang keempat itu siswa yang mempelajari geografi diajak untuk menyadari kondisi wilayah negaranya, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Sekian video proyek dari kelompok
kasih. Oke, sekianlah hasil presentasi tugas kami, tugas mini riset, rekayasa ide dan proyek. Bila ada kesalahan kata atau yang lainnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.